Nama saya Sri Trisna Keja Brufinam, saya dari kelas 12 IPA 7. Pada hari ini saya akan melakukan laporan praktikum kimia. Adapun judul praktikum adalah tekanan osmotik larutan. Tujuan praktikum melakukan percobaan untuk mengetahui tekanan osmotik larutan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama 1 buah sendok, yang kedua 1 buah pisau, kemudian 4 gelas atau wadah untuk bahan percobaan, 2 botol larutan cuka, 1 buah telur mentah, telur ayam, wortel yang akan dipotong dengan ukuran yang sama besar, garam secukupnya, kemudian air secukupnya. Jadi yang pertama kita lakukan percobaan tekanan osmotik larutan pada wortel. Yang pertama kita potong wortel sama besar. Kemudian kita siapkan 2 wadah. Kita masukkan wortel ke dalam masing-masing wadah. Kemudian kita isi air sampai wortelnya terendam. Wadah pertama kita masukkan 10 sendok makan garam ke dalam wadah tersebut. Lalu kita aduk sampai garamnya larut. Pada wadah kedua kita tidak memberikan garam. Kemudian kita tunggu kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, kita angkat wortel dari wadahnya masing-masing. Lalu kita amati apa yang terjadi. Lalu kita keringkan menggunakan tisu. Wortel yang terendam oleh garam itu ukurannya lebih kecil daripada wortel yang tanpa garam, dan warnanya juga lebih agak kemerahan dari warna wortel biasanya, orange. Dan wortel yang dalam larutan garam itu lebih lembek daripada wortel yang tanpa garam. Dan ada bercak-bercak hitam, itu artinya dia berkerut. Kita ukur berapa perbedaan. Wortel yang dalam larutan garam 2,5 cm, 2,5 cm. Sedangkan wortel yang tanpa larutan garam itu 3 cm. Berubah drastis. Wortel yang dalam larutan garam mengalami osmosis. Mengapa? Karena osmosis itu adalah berpindahnya air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi air pada wortel ini berpindah ke air garam. Air pada wortel berpindah ke konsentrasi di luar larutan. Itulah yang menyebabkan kenapa wortelnya itu mengkerut, karena air yang di dalam wortel itu berpindah dan wortelnya menjadi lembek.
Dapat disimpulkan pula mengapa wortel ini lebih kecil ukurannya daripada wortel yang tempel dalam garam, karena air yang dalam wortel ini berpindah ke luar larutan. Jadi air dalam wortel memiliki konsentrasi yang rendah berpindah ke konsentrasi yang tinggi, yaitu larutan garam. Jadi seakan-akan air pada wortel ini ditransferkan gitu. Jadi itulah yang membuat wortel ini juga berkerut dan teksturnya lembek daripada wortel yang tanpa larutan garam. Wortel tanpa larutan garam itu biasa saja, tak mengalami apa-apa karena hanya direndam dengan air, dan ini masih keras. Jadi percobaan wortel ini dalam larutan garam adalah osmosis, yaitu bergeraknya air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian kita lakukan percobaan kedua, yaitu percobaan tekanan osmotik pada telur. Kita siapkan 1 buah telur ayam mentah. Kemudian wadah, kita masukkan telur ke dalam wadah tersebut. Setelah itu kita tambahkan cuka ke dalam wadah ini sampai telurnya terendam. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, kita cuci, kita angkat telur lalu kita cuci bersih. Kita keringkan menggunakan tisu. Inilah hasilnya. Telurnya menjadi warna putih. Setelah kita keringkan, kita timbang telur sebagai berat awal telur tersebut. Jadi berat telur awal adalah setengah pound. Setelah kita timbang berat awal telur ini, lalu kita masukkan dalam wadah yang telah terisi air. Kita masukkan telur ke dalam wadah, lalu kita tunggu sampai 24 jam. Setelah 24 jam, lalu kita keluarkan telur dari dalam wadah, lalu kita diamkan, kita angkat, kita diamkan agar dia kering, lalu kita timbang kembali. Setelah telur kering, saat kita biarkan, maka kita timbang berapa berat telur. Jadi setelah kita timbang, maka hasilnya adalah 6 gram. Kenapa kulit telur ini menjadi putih? Karena kulit telur ini mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Lalu telur ini dimasukkan ke dalam larutan cuka, di mana larutan cuka akan bereaksi dengan kulit telur. Seperti yang kita tahu, larutan cuka itu sifatnya merusak, jadi dia merusak lapisan kulit telur ini, sehingga kulit telur mengelupas dan berubah warna seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan pada telur ini termasuk tekanan osmotik, yaitu terjadinya osmosis. Mengapa? Karena mengalir naiknya cairan di dalam telur ini, dimana kita ketahui osmosis adalah berpindahnya air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semi permeabel, yaitu kulit telur ini. Lebih jelasnya, cairan yang terdapat di dalam telur ini akan naik ke atas, ke air, di mana air memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik, lalu masuk ke dalam kulit telur ini. Karena air yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah berpindah ke
kulit telur yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Makanya berat telur ini menjadi bertambah karena ditransferkan dari konsentrasi air yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi.